Hai guys, kumaha daramang? Pada kesempatan kali ini, Minca akan merangkum film berjudul Paranormal Activity Next of Kin. Sekilas info, film ini menceritakan tentang sekelompok vlogger muda yang apruk-aprukan ke sebuah desa terpencil. Yang mana hal itu dilakukan demi membuat sebuah film dokumenter mengenai silsilah keluarga dari salah satu bestie mereka. Pinisirin kan, kehororan apa yang akan mereka dapat di desa itu? Oh kerayalah, daripada Mince banyak bacot, mending langsung aja ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Margot. Kala itu, ia bersama temannya yang bernama Chris sedang menunggu sepupunya bernama Sam, yang berasal dari desa terpencil. Tak lama berselang, Sam akhirnya datang. Margot terlihat sangat senang menyambut sepupunya yang baru pertama kali ia temui sejak Orok. Di sini, Margot mengungkapkan keinginannya untuk pergi menemui keluarganya yang lain di desa. Margot yang seorang vlogger sangat antusias. Ia ingin mengabadikan setiap momen yang ia temukan di desa dengan cara membuat sebuah film dokumenter. Tapi Sam berkata bahwa di desa mereka tidak boleh menggunakan alat elektronik apapun. Bisa dikatakan desa tersebut jauh dari kata modernisasi. Akan tetapi, ada pengecualian jika Margot bisa mendapat izin dari tetua desa untuk menggunakan alat tersebut. Singkat waktu, saat malam harinya, Margot terlihat sedang ngarumpi bersama teman-temannya. Mereka penasaran mengapa Margot ingin pergi ke desa terpencil, hanya demi menemui keluarganya. Dan disinilah baru diketahui bahwa sebenarnya Margot adalah bayi yang dibuang ibunya sejak lahir. Dan kejadian itu tertangkap kamera CCTV pada masanya. Dalam benak Margot, ia ingin mencari tahu silsilah keluarganya di desa itu. Keesokan harinya, Margot dan Chris akhirnya tiba di bandara. Dan tak lama, travel yang mereka sewa akhirnya tiba. Pria bernama Dale itu adalah agen travel yang akan ikut serta bersama Margot dan Chris selama di desa. Mereka akhirnya berangkat menuju rumah Sam yang berada di desa terpencil. Setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang dan hari pun sudah poek, mereka akhirnya tiba di rumah Sam. Namun, saat Sam meminta izin pada kakeknya untuk membawa Margot menginap, sialnya si Aki malah menolak dan mengusir mereka. Akibat penolakan dari si Aki, Margot dan yang lainnya terpaksa menginap di sebuah hotel. Tak lama berselang, Margot mendengar suara gogolotrakan dari arah kamar mandi. Dan tiba-tiba... ternyata itu adalah si bocil Ali, adik si Sam, yang suka apruk-aprukan tengah peting. Khawatir Sam akan mencari keberadaan Ali, Margot berniat mengantar si Ali pulang. Dan sesampainya di rumah Sam, kebetulan sekali si Aki akhirnya luluh dan mengizinkan Margot tinggal di sana serta menggunakan alat-alat elektronik yang ia bawa. Hal itu dikarenakan sebagai tanda terima kasih karena telah mengantar si Ali. Diketahui, si Aki adalah ketua desa, dan ia merupakan suku Amis. Suku Amis sendiri diketahui sangat menjauhi yang namanya modernisasi. Margot sangat senang akhirnya ia bisa tinggal di rumah keluarga aslinya. Saat tengah malam, Chris yang sedang tertidur tiba-tiba dibangunkan oleh Margot. Mereka terheran-heran ketika melihat sekelompok warga memasuki hutan belantaran di tengah malam. Keesokan harinya, Sam mengajak Margot dan yang lainnya berkeliling desa. Kemudian, Sam mengingatkan mereka agar menjauhi hutan belantaran, sebab ada beruang liar yang berbahaya. Singkat cerita, Margot yang dah selesai berkeliling desa menghampiri para gadis. Margot yang penasaran bertanya tentang Sarah ibunya, yang dikabarkan telah melarikan diri dari desa. Tapi para gadis yang mendengar nama ibu Margot malah pergi begitu saja, seolah mereka ketakutan mendengar nama Sarah. Saat malam tiba, Margot mendapat pesta sambutan dari keluarganya. Raut wajah bahagia sangat nampak pada banget Margot. Namun bisa dilihat pesta sambutan itu terkesan sangat aneh. Keesokan harinya, Margot yang masih penasaran tentang sang ibu bertanya pada seorang bocil. Dan anehnya, si bocil berkata bahwa ibu Margot sebenarnya masih berada di sini. Tapi ketika Margot bertanya lebih jauh, si bocil malah kabur begitu saja. Saat malam harinya, Margot yang tengah tertidur dibangunkan oleh suara gogolotrakan dari kamar atas.
Margot yang penasaran diam-diam memasuki kamar itu. Di sana, ia menemukan sebuah surat yang dibuat oleh ibunya. Dan tanpa sengaja, Margot malah menemukan sebuah pintu rahasia yang berada di dalam lemari. Dan di dalam pintu itu, Margot menemukan sebuah ruangan aneh. Di dinding ruangan itu terdapat lukisan menyeramkan dari darah. Tak lama berselang, terdengar suara si Aki yang masuk ke kamar. Margot yang panik bersembunyi di kolong ranjang. Dan saat si kakek telah pergi, tiba-tiba ranjang itu melesek seolah ada orang yang menidurinya. Tapi anehnya, saat dicek tidak ada siapa-siapa. Saat Margot hendak keluar, sialnya pintu itu telah dikunci. Margot yang gak mau garuah memilih keluar lewat jendela. Sosok menyeramkan muncul membuat si Margot terkejut. Tapi untungnya, Margot berhasil keluar. Keesokan paginya, Margot yang penasaran tentang sang ibu mewawancarai si Aki yang merupakan ayah kandung ibu Margot. Kemudian, Margot memberikan surat yang ia temukan semalam. Dan akhirnya, si Aki pun bercerita bahwa sebenarnya ibu Margot dikucilkan dan diasingkan, lantaran telah melanggar peraturan desa dengan hamil di luar nikah. Apalagi pria yang menghamilinya bukanlah warga dari suku Amis. Hal itu merupakan hukuman untuk sang ibu. Margot yang mendengar hal itu merasa sangat sedih tentang nasib malang yang menimpa ibunya. Setelah itu, Margot menanyakan tentang isi surat yang menyatakan bahwa kalian tidak bisa mengambil aku maupun anak yang dikandungku. Anak yang dimaksud adalah Margot Orok. Dan si Aki berkata bahwa wanita yang hamil di luar nikah harus menyerahkan anak mereka pada pasangan sah yang berada di desa. Dari sini, Margot akhirnya sadar mengapa ibunya meninggalkan Margot sewaktu bayi. Hal itu semata-mata demi menjauhkan Margot dari desa aneh itu. Di sisi lain, Chris yang sedang menerbangkan drone menemukan bangunan tua mirip gereja yang berada di tengah hutan. Hasrat kepo yang menggebu-gebu membuat mereka abruk-abrukan mendatangi tempat itu. Setibanya di sana, Margot meyakini bahwa orang-orang yang ia lihat tengah malam memasuki hutan ternyata mendatangi tempat ini. Saat mereka hendak masuk, tiba-tiba si Aki datang dan melarangnya dengan alasan itu adalah tempat untuk ibadah. Malam harinya, Chris mendengar suara gegolotrakan. Kemudian ia membangunkan Margot. Chris mengajak Margot ke peternakan. Di sana, mereka melihat warga desa termasuk si Aki. Keanehan terjadi, di mana si Aki menyembelih anak kambing yang baru lahir dan memasukkannya ke dalam karung. Mereka membawa karung berisi embe itu ke tengah hutan menuju gereja. Keesokan harinya, Margot menemui Sam. Ia menanyakan tentang kejadian semalam yang ia lihat. Kemudian Sam berkata bahwa kambing itu terlahir cacat, sehingga harus dibunuh. Margot yang merasa ada keanehan meyakini bahwa gereja itu menyimpan rahasia mengenai ibunya dan tentang komunitas sekte sesat di desa ini. Hari itu, semua warga desa pergi ke kota. Tapi mereka meninggalkan Sam untuk mengawasi Margot dan kawan-kawan. Margot yang semakin penasaran mengenai gereja di tengah hutan menyuruh Dale untuk mengalihkan perhatian Sam. Sementara ia dan Chris akan menyelinap masuk ke sana. Saat mereka berhasil masuk, tempat itu terlihat sangat aneh. Itu terlihat tidak seperti gereja pada umumnya. Malahan, di sana terdapat sebuah altar yang digunakan untuk ritual tertentu. Di lantai, mereka melihat lukisan aneh seperti iblis bertuliskan Asmodeus. Margot juga menemukan sebuah katrol, dan di bawah altar, ia melihat tetesan darah. Saat Margot dan Chris menggeser altar itu, ternyata di bawahnya ada sebuah lubang yang sangat dalam. Margot yang semakin kepo mencoba turun menggunakan katrol yang tadi. Sementara Chris tetap berada di atas mengendalikan katrol itu. Jesus, what is that? What? You want to keep going? Saat hampir sampai di dasar lubang, katrol itu tiba-tiba macet. Dan di dasar lubang, Margot melihat sebuah ruangan aneh.
Saat di rumah, mereka meyakini bahwa ada sesosok makhluk di dasar lubang. Dan kambing-kambing yang dilemparkan ke sana untuk memberi makan makhluk tersebut. Margot yang semakin kepo, diam-diam masuk ke kamar si Aki. Margot menggeledah lemari si Aki. Dan di sana, ia melihat sebuah ruangan rahasia yang di dalamnya terdapat laptop dan alat elektronik. Dan dari isi laptop itulah, Margot akhirnya tahu bahwa Sam dan si Aki telah mengawasinya sejak lama. Melihat hal itu, Margot menjadi sangat ketakutan. Ia ingin segera cabut dari tempat itu. Tapi sialnya, aki mobil mereka soak. Saat malam harinya, Margot terbangun mendengar suara berisik dari luar. Ia mencoba membangunkan Dale dan Chris. Namun, mereka sangat kebluk. Dan tiba-tiba... sesuatu misterius menarik Margot. Keesokan harinya, Margot sudah berada di kamar. Ia sedang ngahulang seperti orang linglung. Saat itu, dokter yang memeriksa Margot hanya berkata bahwa Margot sedang mad dan sedang kelelahan. Dale dan Chris meninggalkan Margot. Mereka menuju ke kota dengan menumpang mobil kurir untuk membeli aki. Di dalam mobil, si abang kurir yang keheranan melihat mereka apruk-aprukan bertanya tentang asalnya. Dan mereka pun berkata bahwa sudah 3 minggu mereka menetap di peternakan suku Amis. Si kurir yang tahu wilayah sana berkata bahwa si Aki di peternakan yang mereka maksud bukanlah suku Amis. Saat tiba di toko Aki, mereka browser tentang keluarga si Aki dan mencari tahu keterkaitannya dengan tulisan Asmodeus yang ia lihat di gereja. Dan faktanya, si Asmodeus adalah pangeran iblis dari neraka. Yang artinya, si Aki dan warga desa adalah penyembah iblis Asmodeus. Mereka menumbalkan seorang wanita untuk menahan iblis itu agar tetap di neraka. Singkat cerita, setelah mendapat Aki, mereka akhirnya pulang. Dale segera menuju ke mobil untuk memasangkan Aki. Sedangkan Chris masuk ke kamar untuk mencari keberadaan Margot. Tapi si Margot telah menghilang. Chris yang panik bergegas menuju gereja. Di sana, Chris mendengar suara Margot dari arah lubang. Tapi tiba-tiba, si Aki muncul sambil membawa senjata ep-ep. Setelah berhasil merungkatkan si Aki, Chris turun ke lubang itu menggunakan katrol. Ia menyusuri lubang itu mencari Margot. Margot! Dan akhirnya, Chris menemukan Margot di sebuah ruangan. Ia terbaring tak sadarkan diri bersama seorang nini-nini yang udah pasti si Margot akan ditumbalkan. Come on, get up, please, wake up! Get up! Bucky's dead! Guys, get up, run! Run! Mereka berusaha kabur, tapi di sana Chris melihat sesosok makhluk yang sangat menyeramkan. No! No, 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 no! Dari atas, Dale menarik Margot terlebih dahulu. Chris yang masih berada di bawah sangat sawan, takut si monster menerkamnya. Faster, man! No, no, no! Si monster terus mengejar mereka. Di tengah pelariannya, Dale yang suwe akhirnya berhasil tertangkap. Margot dan Chris yang melihat hal itu menjadi histeris. Mereka kembali ngabrit menuju peternakan. Mereka bersembunyi di sana, tapi sialnya makhluk itu berhasil menemukan mereka. Makhluk itu menyerang Chris, tapi tiba-tiba Margot menghentikan makhluk itu dengan memanggilnya Sarah. Seolah mengerti apa yang Margot katakan, makhluk itu langsung berhenti dan menatap Margot. Bisa disimpulkan bahwa makhluk itu adalah Sarah, ibu Margot yang telah ditumbalkan pada si iblis Asmodeus.
sehingga tubuh Sarah dikuasai oleh si iblis. Margot yang udah berhasil merungkatkan si iblis bergegas pergi. Tapi saat di luar, warga desa bertingkah aneh. Mereka saling baku hantam. Mungkin karena Margot gagal ditumbalkan. Sehingga si Asmodeus menjadi murka dan terbebas dari neraka. Dengan perasaan siun, mereka akhirnya sampai di mobil. Tapi sialnya, kunci mobil itu ada pada si Del. Sehingga mau tak mau mereka pun harus kembali asruk-asrukan menuju jasad Del. Setelah berhasil mengambil kuncinya, mereka kembali ke mobil. Warga desa yang seperti kesyetanan terus mengejar dan menyerangnya. Dan akhirnya mereka pun tancap gas dan pergi meninggalkan desa terkutuk itu. Setelah itu, Chris dan Margot melaporkan kejadian itu pada polisi. Dan tak lama berselang, datang 2 polisi ke peternakan itu. Tapi sialnya, para polisi itu rungkat oleh serangan goib si Sam yang udah kerasukan iblis Asmodeus. Kini, iblis itu telah menguasai tubuh Sam. Dan kini, ia telah bebas melakukan apa saja. Dan film pun tamat.